Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1721 Pesta Ginseng Berdarah Es. Zhang Jianxing dan Lin Bai meninggalkan tepi sungai bersama-sama dan sampai ke gunung tinggi di belakang Jianlu. Zhang Jianxing dan Lin Bai duduk satu demi satu. Zhang Jianxing mengeluarkan 2 botol anggur berkualitas dari tas penyimpanannya dan menyerahkan satu kepada Lin Bai. Kamu sering datang ke tempat ini, sepertinya sangat familiar. Lin Bai terkekeh dan duduk di sebelah Zhang Jianxing dan berkata sambil tersenyum. Zhang Jianxing tersenyum dan berkata, saya tumbuh di sini sejak saya masih kecil. Setiap kali setelah dimarahi oleh guru, saya suka datang ke sini untuk tinggal sendirian sebentar, atau ketika saya mengalami kebingungan dalam kultivasi, saya suka untuk datang ke sini. Dapatkan kedamaian dan ketenangan. Kemudian saya belajar cara mencuri anggur guru dan datang ke sini untuk minum secara diam-diam. Kata Zhang Jianxing sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan mendentingkan gelas dengan Zhang Jianxing dan berkata, Zhang Jianxing, apakah itu nama aslimu? Setelah mendengar ini, Zhang Jianxing terkekeh dan berkata, itu benar, tapi tidak dihitung. Nama ini adalah diberikan kepadaku oleh guru. Bepergian ke seluruh dunia. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, Senior Guzu memang orang yang sangat kuat. Zhang Jianxing tersenyum sedikit dan berkata tanpa komitmen, hal yang sama berlaku untuk Anda, Saudara Dongfang, dengan kultivasimu, aku pasti akan menjadi terkenal di Dongzu dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Lin Bai tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, menjadi terkenal bukanlah apa yang saya kejar. Yang lebih saya inginkan adalah bisa menyegel hutan Gunung Pedang suatu hari nanti. Zhang Jianxing berkata, sepertinya kita mereka semua punya alasan masing-masing. Lin Bai tersenyum dan mendentingkan gelas dengan Zhang Jianxing lagi dan menyesap anggur kental. Meskipun anggur ini bukan pencerahan anggur, rasanya berbeda dan ekstra pedas. Zhang Jianxing dan Lin Bai mengobrol lama di gunung, dan hari pun berlalu. Aku sudah menghabiskan anggurnya. Sudah waktunya aku pergi. Lin Bai tersenyum dan menjabat kendi di tangannya. Lin Bai dan Zhang Jianxing telah selesai meminum kendi berisi anggur kental di dalamnya, jadi Lin Bai berdiri dan berkata. Zhang Jianxing bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Dongfang, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Lin Bai tersenyum dan berkata, pegunungan beku. Keluarga Bing. Mata Zhang Jianxing berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, oh. Saudara Dongfang juga, apakah kamu tertarik dengan ginseng berdarah es? Apakah Anda akan berpartisipasi dalam apa yang disebut turnamen seni bela diri yang diadakan oleh keluarga Bing? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya akan membunuh seseorang. Saudara Zhang, dengan pengalaman senior Guzu di Tanah Lingnan, status, Jianlu Anda seharusnya sudah menerima surat undangan sejak lama. Zhang Jianxing berdiri, menepuk-nepuk angin dan salju di tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, haha, setiap tahun keluarga Bing akan mengirimkan surat undangan, tapi aku tidak ada rencana pergilah, karena pada dasarnya setiap tahun keluarga Bing akan mengirimkan tanaman ginseng berdarah es kepada tuanku. Tetapi meskipun ginseng berdarah es ini sangat berharga, setiap pejuang hanya dapat meminumnya sekali dalam hidupnya. Itu tidak akan berpengaruh sama sekali, dan saya sudah meminum ginseng darah es ketika saya masih muda, jadi saya tidak punya niat untuk berpartisipasi. Zhang Jianxing berkata sambil tersenyum tipis. Setiap prajurit hanya dapat meminum ginseng darah es sekali dalam hidupnya. Lin Bai sedikit terkejut. Zhang Jianxing berkata, ya, alasan mengapa ginseng darah es disebut ginseng darah es adalah karena ginseng darah ini tidak hanya mengandung kekuatan spiritual yang sangat murni, tetapi juga memiliki kekuatan sedingin es yang sangat kuat. Dulu sang pejuang mengambilnya untuk kedua kalinya, kekuatan es akan meledak. Paling-paling, itu tidak akan berpengaruh sama sekali, atau paling buruk, itu akan diserang balik oleh kekuatan es, menyebabkan cedera serius. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi begitu. Zhang Jianxing berkata, karena Saudara Dongfang ada urusan, saya akan segera tinggal bersama Saudara Dongfang. Jika Saudara Dongfang membutuhkan bantuan, silakan kirim pesan ke Jianlu dan saya akan datang membantu Anda segera setelahnya mungkin. Terima kasih, Zhang, saudaraku. Lin Bai berkata dengan tangan terkepal dan terima kasih. Kemudian Lin Bai pergi menemui Patua Guzu untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu meninggalkan Jianlu. Meninggalkan gubuk pedang dan melangkah ke pedang terbang, Lin Bai langsung menuju pegunungan yang membeku. Sekarang tinggal beberapa hari lagi sebelum jamuan ginseng darah es yang diadakan oleh keluarga Bing. Lin Bai harus bergegas ke keluarga Bing sebelum jamuan ginseng darah es. Yang terbaik adalah menemukan Zhao Hansheng. Zhao Hansheng. Lin Bai Yujian bergegas menuju keluarga Bing di tengah badai salju yang mengerikan di dinasti Han Utara. Semakin dekat dia dengan keluarga Bing, warna dingin di mata Lin Bai menjadi lebih intens. Perjamuan ginseng berdarah es diadakan oleh keluarga Bing pada dasarnya setiap tahun. Mereka akan membagikan ginseng berdarah es sebagai hadiah,
dan juga mengundang orang-orang kuat dari 7 sekte besar dan 72 dinasti untuk bersaing di final. Pemenang, serahkan ginseng berdarah es kepada prajurit terkuat. 3 bulan lalu, 72 dinasti dan 7 sekte besar pada dasarnya menerima undangan, dan dinasti serta sekte tersebut juga mengirimkan banyak ahli ke keluarga Bing. Pegunungan beku membentang ratusan ribu mil. Keluarga Bing telah memulihkan diri di sini selama hampir ribuan tahun. Mereka mengelola pegunungan beku seperti tembok tembaga. Bahkan jika Kekaisaran Qinglong mengirim pasukan untuk mengepung dan menekan mereka, Bing keluarga masih bisa mengandalkan sumber daya alam pegunungan beku keuntungan, ketahanan selama 10 tahun. Dalam sebulan terakhir, aliran prajurit di seluruh dinasti Han Utara pada dasarnya menuju pegunungan beku. 3 hari kemudian, Lin Bai Yujian tiba di depan pegunungan beku. Kita akan memasuki pegunungan beku di depan. Ya Tuhan, lihat pegunungan itu, betapa spektakulernya mereka, dan kastil pelatihan di pegunungan, betapa megahnya. Cek, cek, pegunungan beku ini telah terbentuk landasan bagi masa depan keluarga Bing. Sungguh status yang luar biasa di tanah Lingnan. Kedua pemuda itu perlahan-lahan terbang ke pegunungan yang membeku. Salah satu pria dengan senyum hangat adalah Lin Bai. Pria berbaju hijau lainnya, bernama Yue Yang, adalah seorang prajurit yang ditemui Lin Bai secara kebetulan di jalan. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Bai juga seorang prajurit yang menuju ke pegunungan beku untuk berpartisipasi dalam perjamuan ginseng berdarah es, Yue Yang mengambil alih. Berinisiatif untuk pergi bersama Lin Bai. Lin Bai setuju, tapi kemudian menyesalinya, karena Yue Yang ini benar-benar orang yang suka mengobrol, terus mengoceh di telinga Lin Bai. Tuan Muda Bai, kenapa kamu tidak bicara? Tidakkah menurutmu pegunungan beku itu sangat spektakuler dan megah? Yue Yang berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Wajah Lin Bai menjadi gelap, matanya tertunduk, dan dia berkata, ini memang sangat megah, tapi saudara Yue Yang, kita baru saja tiba di pegunungan beku, dan kita harus mencari tempat tinggal sesegera mungkin. Yue Yang berkata, hehe, keluarga Bing sudah menyiapkan tempat untuk kita tinggal. Tuan Muda Bai, apakah Anda belum melakukan strategi apapun sejak Anda datang ke keluarga Bing? Apakah Anda belum mempelajarinya? Lin Bai berkata, memang benar. Kamu hanya tahu sedikit tentang dinasti Han Utara. Yue Yang berkata, kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Lin Bai mengerang diam-diam di dalam hatinya, dan kotak obrolan Yue Yang terbuka lagi. Keluarga Bing secara khusus membangun 3 kota untuk menjamu tamu. Ketiga kota ini adalah kota surga untuk menerima keluarga kerajaan dari 72 dinasti, kota bumi untuk menerima 7 sekte besar, dan kota manusia untuk menerima prajurit biasa. Ketika keluarga kerajaan dari 72 dinasti datang, mereka langsung pergi ke kota surga. Ketika murid terkemuka dari 7 sekte besar datang, mereka pergi ke kota bumi. Tetapi orang-orang seperti kita tidak memiliki surat undangan. Prajurit yang datang tanpa diundang biasanya pergi ke kota manusia. Setelah kita pergi ke kota manusia, tentu saja akan ada prajurit dari keluarga Bing yang akan mengatur tempat bagi kita untuk tinggal, dan kemudian ketika perjamuan ginseng berdarah es dimulai, maka kita akan pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Yue Yang berceloteh di telinga Lin Bai. Bab 1722 Bai Shaoxia dan Yue Yang cerewet. Bai Shaoxia, jangan meremehkan kota manusia. Di tanah Lingnan, ada banyak orang cakap dan orang asing yang datang tanpa diundang tanpa undangan dari keluarga Bing, dan mereka semua pindah ke kota manusia. Pada perjamuan ginseng berdarah es, seringkali para pejuang dari kota manusia mengalahkan para pejuang dari kota surga dan kota bumi dan memenangkan ginseng berdarah es. Tahun, orang yang sangat kuat. Yue Yang menjadi semakin energik saat dia berbicara, alisnya terangkat dan air liurnya berterbangan saat dia berbicara di sebelah Lin Bai. Lin Bai mendengar bahwa memang ada kebisingan, jadi dia buru-buru menyela dan berkata, Saudara Yue Yang, Anda lihat bahwa kami telah berjalan jauh, menantang angin dan embun beku, dan itu memang sulit. Jika Anda tahu di mana kota itu ya ampun, kalau begitu cepat bawa aku bersamamu. Ayo, cari tempat dan istirahat yang baik, kan? Oke, ini sederhana. Aku sudah menghafal peta pegunungan beku di pikiranku sebelum aku datang ke sini. Kecuali beberapa tempat yang keluarga Bing tidak mengizinkan orang untuk pergi, aku dapat menemukan tempat lain. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kota manusia. Yue Yang dengan gembira berkata kepada Lin Bai, dan segera terbang ke depan, langsung menuju kota manusia. Karena Lin Bai dan Yue Yang bertemu secara kebetulan, Lin Bai tidak secara langsung memberitahu Yue Yang namanya, lagi pula, 3 kata, Dongfang Bai, terlalu mencolok di negeri Lingnan. Oleh karena itu, Lin Bai memberitahu Yue Yang bahwa nama belakangnya adalah Bai, dan Yue Yang memanggil Lin Bai Shaoxia Bai. Lin Bai dan Yue Yang bergerak maju dan segera menemukan 3 kota di pegunungan beku. Ketiga kota ini tidak terlalu jauh satu sama lain, jaraknya sekitar beberapa kilometer.
Ketiga kota tersebut dibangun di atas situs yang sangat megah. Ketiga kota tersebut adalah kota surga, kota bumi, dan kota manusia. Tuan Muda Bai, ayo pergi ke kota manusia. Yue yang melirik ketiga kota dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, saya sangat iri dengan para pejuang di kota langit dan kota bumi, cek Yue yang memandang. Kota surga He Diceng untuk waktu yang lama, dengan ekspresi iri di wajahnya. Setiap anggota keluarga kerajaan dari 7 sekte besar dan 72 dinasti terkenal di Tanah Lingnan, dan mereka akan diperlakukan dengan sopan kemanapun mereka pergi. Apakah kalian berdua di sini untuk berpartisipasi dalam perjamuan ginseng berdarah es? Ketika Lin Bai dan Yue yang pergi ke kota manusia, seorang pelayan dari alam Feitian tiba-tiba mendatangi Lin Bai dan Yue yang dan berkata sambil tersenyum. Wajahnya, Yue yang berkata sambil tersenyum, iya, Nona muda, kamu sangat cantik. Pelayan itu dipuji oleh Yue Yang, dan dia tersipu dan berkata, kalau begitu saya berani bertanya kepada dua senior apakah mereka memiliki surat undangan. Yue yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pembantu itu berkata, kalau begitu, aku akan membawa kalian berdua ke kota kemanusiaan. Perjamuan ginseng berdarah es akan dimulai dalam 5 hari. Kota kemanusiaan kemudian akan memberitahu Anda, cukup ikuti peraturan untuk berpartisipasi. Pelayan itu tersenyum ringan dan membawa Lin Bai dan Yue yang ke kota manusia. Tetapi ketika dia setengah jalan, tekanan kekuatan spiritual yang mengerikan turun dari langit. Lin Bai menghentikan langkahnya dan melihat ke belakang sedikit. Dia melihat perahu spiritual menerobos badai salju di atas awan. Tiba di pegunungan yang membeku. Di atas perahu roh, ada bendera naga dengan 4 karakter, Dinasti Su, tertulis di atasnya. Ketika Lin Bai melihat perahu roh, matanya langsung melihat 2 lelaki tua dan 1 pemuda berdiri di depan perahu roh. Su Lihai, Su Zan, Su Chang. Saat Lin Bai melihat 2 lelaki tua dan pemuda itu, matanya dengan cepat berubah menjadi dingin, dan niat membunuh mulai mengalir di dalam hatinya. Di perahu roh dinasti Su, selain prajurit dari dinasti tersebut, ada 3 orang, Su Lihai, Su Zan, dan Su Chang. Sekarang tingkat kultivasi Su Lihai telah mencapai alam dewa yang tingkat kelima, dan Su Zan memiliki kesempurnaan agung alam suci Yin. Tingkat kultivasi Su Chang bahkan setara dengan Su Lihai, dan sebenarnya telah mencapai alam yang tingkat kelima. Alam dewa. Sayangku, Raja Lihai dari dinasti Su sebenarnya datang ke sini secara langsung. Yue yang juga melihat perahu roh dinasti Su, dan ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Ketika Lin Bai melihat ke arah perahu roh dinasti Su, Su Chang, yang sedang tersenyum hangat, merasakan tatapan Lin Bai. Dia menunduk dengan rasa ingin tahu dan melihat Lin Bai. Dia segera tersenyum pada Lin Bai dan mengangguk. Perahu roh dinasti Su terbang ke depan dan memasuki kota surga. Chang'er, apa yang kamu tertawakan? Su Lihai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, aku melihat seseorang, Dong Fang Bai. Su Chang berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya dia pergi ke kota manusia. Su Zan berkata dengan terkejut, Chang'er, kamu melihat Dong Fang Bai, orang ini luar biasa hanya dalam beberapa tahun, dia telah membuat nama besar di Tanah Lingnan. Su Chang berkata dengan tatapan jijik di matanya, ini bukan masalah besar, ayah, meskipun Dong Fang Bai kuat, dia bukan lagi Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Harimau yang kehilangan giginya tetaplah harimau. Haha, Su Chang tersenyum menghina. Su Lihai juga tersenyum dan berkata, Chang'er benar. Sekte Pedang Tongtian tidak menerima Chang'er sebagai muridnya. Jika tidak, bagaimana Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian bisa jatuh ke tangan Dong Fang Bai? Su Chang tersenyum ringan. Berkata, Paman, jika saya bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian, maka tidak akan ada Tuan Pedang Muda yang lain. Sekte Pedang Tongtian hanya akan memiliki saya, Tuan Pedang Muda. Di sini untuk perjalanan ini tujuannya masih ginseng berdarah es. Selama saya mendapatkan ginseng berdarah es, saya bisa menembus alam Yangshen tingkat 6. Saat itu, saya akan memiliki sedikit lawan di Tanah Lingnan ini. Su Chang berkata dengan dingin. Lin Bai menyaksikan dengan tatapan kosong saat perahu roh dinasti Su memasuki kota surga. Sedikit cibiran perlahan muncul di bibirnya saat dia berkata, sepertinya ada kejutan tak terduga saat datang ke keluarga Bing kali ini. Saya tidak menyangka. Lingnan 6. Di antara hal-hal aneh, Su Lihai dan Zhao Hansheng keduanya ada di sini. Saya tidak tahu apakah Dong Qian akan datang. Jika Dong Qian datang, ini saat yang tepat untuk membersihkannya bersama. Lin Bai memandangi perahu roh dinasti Su dan tersenyum ringan. Berkata, ayo pergi, Bai Shaoxia, berhenti mencari. Mereka akan ke kota Tianzi. Kita tidak bisa memasuki kota Tianzi tanpa surat undangan. Yue yang berdiri di bahu Lin Bai dan berkata, Bai Shaoxia, kamu bekerja lebih keras dan tunggu sampai kompetisi.
Dapatkan ginseng berdarah es, lalu gunakan ginseng berdarah es untuk menikahi seorang putri dari keluarga kerajaan sebuah dinasti. Lalu lain kali Anda datang ke keluarga Bing, Anda bisa pergi ke kota Tianzi. Haha, putri dinasti. Ini mungkin yang dilakukan saudara iparku. Itu keinginanku. Lin Bai tersenyum tipis, tanpa komentar, dan berjalan ke kota manusia. Yue yang buru-buru menyusul, menarik Lin Bai dan berkata, "Mengapa kamu tertawa? Putri dari dinasti itu sangat cantik. Saya masih ingat bahwa beberapa waktu lalu, ada seseorang yang tidak melakukan apa-apa dan makan lengkap. Dia menyusun daftar kecantikan, dan pada dasarnya sebagian besar dari mereka semua adalah putri dinasti. Dalam daftar kecantikan ini, ada Yue yang menarik Lin Bai dan terus berbicara, tetapi suara mereka menjadi semakin kecil. Dan keduanya perlahan menghilang di jalanan kota manusia. Bab 1723 Ayo kita bersihkan bersama. Lin Bai dan Yue yang memasuki kota kemanusiaan. Setelah pelayan keluarga Bing mengatur kamar untuk Lin Bai dan Yue Yang, mereka meninggalkan kota kemanusiaan dan terus menyapa prajurit lainnya. Para prajurit yang datang dalam beberapa hari terakhir dapat dianggap sebagai jumlah terbesar di seluruh pegunungan beku. 100 tetes darah naga, aku ingin tahu apakah itu bisa membuatku menerobos ke alam yang Shen tingkat keempat. Lin Bai ada di dalam kamar, setelah menutup pintu dengan rapat, dia mengeluarkan 100 tetes yang dia dapatkan. Di Jianlu dari tas penyimpanannya. Meneteskan darah naga, dengan tatapan yang dalam, dia membuka botol giok, dan kekuatan melahap jiwa pedang menyebar. Segera, 100 tetes darah naga di dalam botol giok dengan cepat diserap oleh Lin Bai, diubah menjadi energi murni, dan disuntikkan ke dalam pil ilahi 5 elemen di tubuh Lin Bai. Pada saat ini, pil ilahi 5 elemen mulai berjalan dengan cepat, menyerap semua kekuatan spiritual murni dari darah naga. Kakak, suara berderak datang dari tubuh Lin Bai pada saat ini. Tingkat kultivasi Lin Bai menerobos ke alam yang Shen tingkat keempat. Kamu telah mencapai alam yang Shen tingkat keempat. Lin Bai tampak bahagia dan mulai mengkonsolidasikan kultivasinya dengan menjalankan sutra 5 elemen. 4 hari kemudian, Yue yang mengetuk pintu Lin Bai dengan penuh semangat dan berteriak dengan cemas, Tuan Muda Bai, buka pintunya dengan cepat, ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Lin Bai baru saja menstabilkan keadaannya di dalam ruangan ketika dia mendengar suara Yue yang membuat garis hitam muncul di dahinya. Ini bukan pertama kalinya Yue yang mengetuk pintu. Dan setiap kali Yue yang mengetuk pintu, dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan pada Lin Bai, tapi apa hasilnya? Setiap kali itu adalah masalah sepele. Tapi Yue yang sepertinya tidak punya teman, jadi dia hanya bisa datang ke Lin Bai. Lin Bai berpikir bahwa karena dia adalah anggota dari kelompok yang sama yang datang ke pegunungan beku bersama-sama, dia tidak bisa membiarkan Yue yang begitu saja meninggalkan. Tanpa pilihan, Lin Bai hanya bisa berjalan mendekat, membuka pintu, dan melihat wajah bersemangat Yue Yang, tapi Lin Bai menghela nafas tak berdaya, Saudara Yue Yang, kamu tidak bisa hanya tinggal di kamar, menunggu darah es adalah permulaan dari perjamuan ginseng. Yue yang buru-buru masuk ke kamar Lin Bai dan berkata, Tuan Muda Bai, saya benar-benar memiliki sesuatu yang besar untuk diberitahukan kepada Anda kali ini. Lin Bai bertanya tanpa daya, hal besar apa itu? Yue yang he berkata dengan penuh semangat, saya telah menerima informasi akurat tentang orang-orang kuat yang datang ke pegunungan beku untuk bersaing memperebutkan ginseng berdarah es. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menjadi tertarik dan bertanya, semuanya siapa yang kuat? Yue yang melihat ketertarikan di wajah Lin Bai, dan segera tersenyum dan berkata, hahaha, Bai Shaoxia, menurutku ini adalah hal yang besar. Lin Bai berkata, katakan padaku dengan cepat. Oke, Yue yang tersenyum. Berkata, perjamuan ginseng berdarah es ini dibagi menjadi 2 medan perang seperti sebelumnya. Yang pertama adalah medan perang alam Yin Sein. Para prajurit di medan perang ini semuanya adalah alam Yin Sein. Dan medan perang kedua adalah medan perang alam Yang Shen. Tidak ada yang menarik di medan perang alam Yin Seng, tetapi ada banyak orang kuat dari alam Yang Shen yang datang tahun ini. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Katakan padaku siapa yang kuat. Kata Yue yang dengan bersemangat, pertama-tama, leluhur dinasti Zhao, Zhao Hansheng, telah berada di kota Tianzi selama hampir 3 bulan. Orang ini telah berkultivasi hingga puncak alam dewa yang tingkat keempat, dan jauh dari tingkat kelima. Tingkat alam dewa yang, hanya ada garis tipis di antara mereka. Ketika Lin Bai mendengar nama Zhao Hansheng, dia segera mengerutkan kening, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan langsung bertanya, apalagi yang ada di sana. Melihat Lin Bai bergeming, Yue yang segera berkata, ada juga Su Lihai dan Su Chang dari dinasti Su. Su Lihai telah menembus alam Yang Shen tingkat kelima beberapa waktu lalu. Ada juga seorang murid bernama Su Chang. Orang ini belum pernah mendengar namanya di dinasti Su sebelumnya,
Tapi kali ini dia mengikuti Su Lihai ke keluarga Bing, dan dia sebenarnya memiliki seorang kultivator di tingkat kelima Dewa Yang. Alam, kenapa? Ini terlalu mengejutkan. Lin Bai tampak tenang, tetapi berkata dalam hatinya, saya tidak tahu apa yang Su Chang katakan kepada dinasti Su, sehingga dinasti Su menghabiskan harga yang begitu mahal untuk mengolah Su Chang. Kekuatan. Dia telah dipromosikan ke alam Yang Shen tingkat kelima. Yue yang kemudian berkata, telah dipastikan bahwa Zhao Hansheng, Su Lihai, dan Su Chang, ketiga orang kuat ini akan berpartisipasi di medan perang alam Yang Shen. Ketiganya semuanya dari alam Yang Shen. Orang kuat dari tingkat keempat dan kelima dapat dianggap sebagai penguasa di tanah Lingnan saat ini. Lin Bai tersenyum dan berkata, sungguh bagus, apakah ada yang lain? Kata Yue Yang, sisi 72 dinasti ini tidak ada lagi. Meskipun prajurit yang dikirim oleh dinasti lain semuanya baik, mereka kurang terkenal dibandingkan Zhao Hansheng dan Su Lihai, dan tidak layak disebutkan. Dan di 7 sekte utama di sini, ada satu orang yang berpartisipasi dalam medan perang alam Yang Shen yang patut disebutkan. Orang ini adalah Dong Qian, pelindung tertinggi dari sekte Segel Suci, yang memiliki tingkat budidaya alam Yang Shen tingkat kelima. Ketika Lin Bai mendengar nama ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira. Dia tersenyum dan berkata, Donggan ada di sini juga. Yue yang berkata dengan terkejut, ya, kamu tidak mengharapkannya. Sekte Segel Suci mengatakan sebelumnya bahwa Donggan tidak akan berpartisipasi dalam perjamuan ginseng berdarah es, tapi entah kenapa, ketiganya. Beberapa bulan yang lalu, Donggan tiba-tiba menyesal harus menghadiri perjamuan ginseng berdarah es. Tapi dari sudut pandangku, Donggan sepertinya sedang terburu-buru, dan tampaknya sangat bersemangat untuk mendapatkan ginseng berdarah es dan meningkatkan dirinya sendiri. Budidaya. Saya tidak tahu siapa yang memberikan begitu banyak tekanan pada Dong Qian. Kata Yue yang dengan satu klik di lidahnya. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dalam hatinya, sepertinya Ye Feng Huo, Ye Jianjun, Penatua Xuan Huo, Yan Lin, Master Pedang Leng Hai dan yang lainnya mati terbelakang, dan Dong Qian tidak tahu bahwa saya sedang membalas dendam pada mereka. Sekarang setelah dia terpojok, dia ingin datang ke perjamuan ginseng berdarah es untuk mendapatkan ginseng berdarah es dan meningkatkan budidayanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengenai moncong senjatanya. Tepat. Pada waktunya, karena Dong Qian juga ada di sini, ayo kita bersihkan bersama. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Setelah keluarga Bing membunuh Dong Qian, Su Lihai, dan Su Chang, maka di antara 6 monster Lingnan, hanya Long Batian dari Kekaisaran Qinglong yang tersisa. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Yue yang kemudian memberitahu Lin Bai banyak hal tentang orang-orang berkuasa, tetapi Lin Bai tidak mendengarkan dengan seksama. Dalam hati Lin Bai, hanya ada bayangan Zhao Hansheng, Su Lihai, Su Chang dan lainnya. Ini juga merupakan tujuan utama Lin Bai datang ke dinasti Han Utara. Yue yang terus mengobrol di tempat Lin Bai sepanjang sisa malam itu, yang sangat berisik hingga kepala Lin Bai hampir meledak. Di paruh kedua malam itu, Yue yang melihat wajah Lin Bai penuh kelelahan, jadi dia berpamitan dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Besok adalah pesta ginseng darah es, Dong Qian, Su Lihai, Su Chang, Su Zan, dan besok juga merupakan peringatan kematianmu. Lin Bai berkata dengan mata dingin. Segera, Lin Bai menutup matanya dan menyesuaikan kondisi tubuhnya secara ekstrim, bersiap untuk pertempuran besar besok. Setelah malam hening, Yue yang dengan bersemangat datang ke kamar Lin Bai keesokan paginya, membangunkan Lin Bai, dan meninggalkan kota kemanusiaan bersama Lin Bai. Bab 1724 bagian lubang cacing. Ketika Lin Bai dan Yue yang keluar dari ruangan, mereka kebetulan melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari tempat tinggal mereka dan menuju jalan-jalan di seluruh kota. Pada saat ini, di udara kota kemanusiaan, ada seorang wanita secantik bunga. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, teman-teman, hari ini adalah awal dari perjamuan ginseng berdarah es. Silakan ikuti saya ke puncak utama keluarga Bing. Segera, wanita cantik ini secantik bunga. Wanita itu memimpin jalan, dan semua prajurit di kota itu naik ke udara dan mengikuti wanita itu ke kedalaman pegunungan beku. Lin Bai dan Yue yang terbang di udara dan memasuki kedalaman pegunungan beku, mata mereka menunjukkan sedikit rasa dingin. Puncak utama keluarga Bing adalah inti dari keluarga Bing. Pada saat ini, di alun-alun di puncak utama keluarga Bing, ada banyak prajurit yang mengantri, secara kasar dibagi menjadi 4 kubu. Yang pertama adalah anggota keluarga kerajaan kota Tianxi. Yang kedua adalah murid luar biasa dari 7 sekte besar. Yang ketiga adalah seorang kultivator biasa dari kota manusia. Dan yang keempat milik kekuatan pribumi di dinasti Han Utara. Setelah Lin Bai dan Yue yang tiba di tempat para pejuang kota manusia berada, Lin Bai mendongak sejenak dan mengarahkan pandangannya langsung ke arah kota surga. Dia melihat dua lelaki tua yang sangat menarik.
Di depan semua orang. Perhatian. Kedua lelaki tua ini jelas adalah Zhao Hansheng dan Su Lihai. Di belakang Su Lihai, Su Chang berdiri sedikit dengan senyuman di wajahnya. Ketika Lin Bai mengikuti pandangan Lin Bai, Su Chang sepertinya telah memperhatikan Lin Bai lagi, menatap Lin Bai sambil tersenyum, dan mengangguk dan tersenyum pada Lin Bai lagi, tapi kali ini, Su Chang penuh perhatian. Aku punya firasat buruk. Ada apa? Changer. Su Lihai melihat warna aneh di wajah Su Chang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Chang mengerutkan kening dan berkata, Paman Kaisar, baru saja Dong Fang Bai melirik ke arah kami lagi, dan aku tidak tahu apa yang dia lihat. Tapi aku merasa dia memperhatikan kami lagi, dan sepertinya dia datang dengan niat buruk. Su Lihai. Leng suara itu berkata, seekor anjing berduka yang diusir dari sekte, bahkan jika dia datang dengan niat buruk, apa yang bisa dia lakukan? Baiklah, Changer, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah hari ini, jika Anda mendapatkan ginseng darah es, Anda dapat menembus alam yang Sen tingkat ke-6. Zong, pada saat itu, dengan kultivasi Anda, tidak ada seorang pun di antara generasi muda di Lingnan yang akan menjadi lawan Anda. Su Lihai berkata sambil tersenyum, waktu bagi dinasti Su kita untuk mendominasi Lingnan akan segera tiba. Ini dia. Su Chang mengangguk sedikit dan membuang keraguannya. Setelah Lin Bai dan Su Chang saling memandang, mata mereka setenang air mati, lalu mereka melihat ke arah 7 sekte besar dan melihat Donggan. Pada saat ini, Dong Qian tampak murung dan berdiri di kam sekte segel suci tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengikuti pandangan Lin Bai, Dong Qian juga memperhatikan tatapan Lin Bai. Dia segera menatap Lin Bai, ekspresi suram di wajahnya menjadi lebih intens, dan matanya bersinar. Cahaya sedingin es. Haha, Donggan benar-benar mengetahui bahwa aku sedang mencari mereka. Ketika Lin Bai melihat kemunculan Donggan, dia tahu bahwa Donggan telah menemukan petunjuk dalam masalah tersebut. Entah dia bermusuhan dengan Lin Bai di Miracle Ridge atau menekan Dong Fang Bai di pinggiran dinasti Chu Selatan, Dong Qian tahu bahwa Lin Bai tidak akan melepaskannya. Setelah Lin Bai menentukan posisi Zhao Hansheng, Su Lihai, Su Chang, Dong Qian dan lainnya, dia mengalihkan pandangannya. Bagaimanapun, ketika kompetisi dimulai, begitu dia bertemu mereka, Lin Bai tidak akan melepaskan mereka, bahkan sekarang. Sangat gelisah. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berpakaian ungu turun dari langit di atas awan udara dingin dan mendarat di udara. Dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, semuanya, saya kepala keluarga Bing, Bing Lingtian. Tuan Bing di sini untuk menyambut Anda semua di perjamuan ginseng darah es yang diselenggarakan oleh keluarga Bing saya. Saya sangat berterima kasih kepada Pangeran Su Lihai dari dinasti Su, Zhao Hansheng, pemimpin lama dinasti Zhao, dan penjaga sekte segel suci. Kedatangan ajarkan Agung Dong Qian, kedatanganmu, telah membawa kemuliaan bagi keluarga Bing. Ada orang lain yang telah menerima undangan, dan teman lain yang datang dari jauh. Bing Lingtian berbicara, penuh kehangatan. Tuan Bing, Anda sangat sopan. Tuan Bing, Anda terlalu sopan. Satu demi satu, para prajurit mengepalkan tangan mereka dan membalas salam Tuan Bing. Kepala keluarga Bing tersenyum dan berkata, karena kalian semua di sini untuk pesta ginseng darah es, saya tidak akan menyia-nyiakan omong kosong lagi. Kompetisi ini sama seperti biasanya. Para pejuang keluarga Bing saya tidak akan berpartisipasi. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada 2 medan perang, satu adalah medan perang Yin Sein Realm, dan yang lainnya adalah medan perang alam Yang Sen. Di setiap medan perang, ada total 10.000 token. Saat Anda memasuki medan perang dan menunggu akhir, keluarga Bing kami akan menghitung tokennya. Jumlah prajurit yang mendapat token paling banyak, keluarga Bing kami bersedia memberikan ginseng berdarah es sebagai hadiah. Lokasi Yang Shen kompetisi medan perang dunia nyata telah diadakan di lembah kristal es di ujung utara dinasti Han Utara. Saya akan membuka jalan lubang cacing dan membiarkan Anda melewatinya. Tempat kompetisi di dunia Yinseng berada di ujung paling selatan dari dinasti Han Utara. Kompetisi berlangsung selama 1 hari. Setelah 1 hari, jalur lubang cacing akan dibuka di sini. Anda dapat membawa token kembali ke Pegunungan Beku dan menukarnya dengan keluarga Bing saya dengan ginseng darah es. Saya ingin tahu apakah Anda masih memiliki pertanyaan tentang peraturan. Pemimpin keluarga Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua prajurit yang hadir menggelengkan kepala sedikit, dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Bagaimanapun, aturan kontes seni bela diri keluarga Bing telah berlangsung selama ribuan tahun. Pada dasarnya sama setiap tahun, dan tidak ada yang berharga. Meragukan. Kalau begitu, mari kita mulai pesta ginseng darah es tahun ini. Pemimpin keluarga Bing mengangkat tangannya, dan gelombang kultivasi di alam dewa yang tingkat ke-7 memenuhi udara dan menyebar ke seluruh tempat. Saat kekuatan spiritual Master Bing melonjak,
sedikit getaran datang dari seluruh pegunungan yang membeku, dan dua lubang cacing besar tiba-tiba muncul di tengah alun-alun. Di sebelah kiri adalah medan perang alam Dewa Yang, dan di sebelah kanan adalah medan perang alam Suci Yin. Semuanya, tolong jangan membuat langkah yang salah. Pemimpin keluarga Bing berkata sambil tersenyum. Mari kita mulai, kata kepala Bing sambil tersenyum. Melihat dua lorong lubang cacing jatuh, mata semua prajurit di ruangan itu menjadi panas. Sudah dimulai, pesta ginseng berdarah es telah dimulai. Mart, buruan. Ginseng berdarah es milikku. Para prajurit bergegas keluar satu demi satu, tetapi yang di sebelah kanan adalah yang pergi. Yang paling banyak. Di medan perang alam Yinseng, sebagian besar prajurit yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi adalah prajurit alam Yinseng. Namun sangat sedikit orang yang memasuki alam Yangshen. Chang'er, ayo pergi juga, teriak Su Lihai. Su Chang mengangguk sedikit dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, Su Chang melangkah ke medan perang alam Yangshen. Dan Su Lihai mengikutinya dari dekat. Zhao Hansheng datang ke dinasti Han Utara selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Dia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati Lin Bai dan bergegas menuju dua lubang cacing, tetapi Lin Bai tidak bergerak satu langkah pun, sebaliknya, dia menatap kosong ke arah 7 sekte. Tepatnya, dia sedang melihat Donggan. Bab 1725 Pertarungan Sengit dengan Donggan. Sekarang Su Lihai, Su Chang, dan Zhao Hansheng semuanya telah memasuki medan perang alam Yangshen satu demi satu. Hanya Donggan yang tidak bergerak sedikit pun. Tuan Muda Bai, Anda berada di alam Dewa Yang, jadi Anda akan pergi ke medan perang alam Dewa Yang, dan saya berada di alam Suci Yin, dan saya akan pergi ke medan perang Suci Yin, jadi kita harus berpisah di sini. Kata Yue Yang kepada Lin Bai saat ini. Lin Bai menutup telinga dan tidak menjawab Yue Yang. Yue Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Bai Shaoxia, kenapa kamu tidak pergi? Jika kamu terlambat, medan perang alam Yangshen pasti menjadi tempat perselisihan terus-menerus. Lin Bai berkata, tunggu sebentar. Yue Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, tunggu. Tunggu apa lagi? Apa yang kamu lihat? Yue Yang tiba-tiba menyadari bahwa mata Lin Bai sepertinya sedang melihat sesuatu. Dia mengikuti mata Lin Bai dan kebetulan jatuh pada pelindung tertinggi Sekte Segel Suci. Tubuh kering. Mata Yue Yang melebar dan dia berkata dengan ngeri, Tuan Muda Bai, jangan mencari kematian. Itu adalah Dong Qian, pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suci. Jika Anda memprovokasi dia, bahkan jika Anda memiliki 100 nyawa, itu menang tidak cukup. Dia membunuhnya. Lin Bai mengabaikan Yue Yang dan menatap Dong Qian. Selain Donggan, semua murid dari 7 sekte besar dan Sekte Segel Suci melangkah ke medan perang masing-masing, tetapi hanya Donggan yang tidak bergerak sama sekali. Akhirnya, Dong Qian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai tanpa bergerak. Matanya menjadi gelap lagi, wajahnya mengeras, cahaya terang di matanya, dia mengertakkan gigi dan melangkah menuju medan perang Yangshen. Sekarang, kamu boleh pergi. Setelah Lin Bai melihat Donggan memasuki medan perang Yangshen, dia segera melangkah keluar, berubah menjadi sambaran petir, dan bergegas mengejar Donggan. Di lorong lubang cacing, warnanya gelap gulita, tapi ada sambaran petir ungu yang menyambar dengan ganas. Lorong lubang cacing ini sangat panjang. Lin Bai mengikuti Donggan dari dekat. Di lorong lubang cacing, dia melihat punggung Donggan, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Di lorong lubang cacing, Dong Qian tiba-tiba menoleh ke belakang dan kebetulan melihat Lin Bai bergegas mendekat, mengikuti di belakangnya. Dong Qian berkata dengan dingin, Dong Fang Bai, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Lin Bai mencibir, Senior Dong Qian, mengapa kamu mengatakan ini? Dong Qian berkata dengan dingin, oke, aku mengakuinya. Ketika saya berada di dinasti Chu Selatan, saya pernah mengepung Anda bersama Tuan Ye Jian, Penatua Xuan Huo, Yan Lin, Tuan Leng Hai, dan lainnya. Tetapi Anda belum mati sekarang. Saya bersedia memberi Anda sesuatu sebagai kompensasi kamu. Kamu bahkan dapat meminta Sekte Segel Suci untuk pergi ke Sekte Pedang Tongtian untuk menjadi perantara bagimu, sehingga kamu dapat kembali ke Sekte Pedang Tongtian dan terus menjadi Tuan Pedang Mudamu. Bagaimana dengan itu? Kata Dong Qian dengan dingin. Ketika Lin Bai mendengar ini, ekspresi dingin muncul di wajahnya, dan cahaya dingin di matanya mulai berkedip, dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin membunuhmu hanya karena kamu mengepungku di dalam dinasti Nanchu? Donggan berkata, jika bukan karena dinasti Nanchu, sepertinya aku tidak punya banyak dendam padamu. Benarkah? Donggan, lihat wajahku dan beritahu aku. Lin Bai berada di lubang cacing. Di bagian itu, teknik penyamaran hantu muncul, memperlihatkan wajah asli Lin Bai. Mata Dong Qian melebar dalam sekejap, dan dia menatap Lin Bai dengan kaget dan berkata, itu kamu. Lin Bai.
Lin Bai meraung dengan marah, sekarang apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu dan aku tidak memiliki perseteruan darah? Senji Rich Tuan, Anda memaksa istri dan anak-anak saya sampai mati. Bahkan jika 9 klan Anda dimusnahkan, ini tidak akan menghilangkan kebencian di hati saya. Lin Bai meraung, mengeluarkan pedang iblis dari penyimpanannya tas, dan menyiapkannya di lorong lubang cacing. Kita harus mengambil tindakan terhadap Donggan. Pada saat ini, Dong Qian akhirnya mengerti kenapa Dong Fang Bai menatapnya begitu keras kepala. Bahkan jika itu karena kejadian di dinasti Nanchu, dia tidak tahu kenapa Dong Fang Bai begitu marah. Sekarang setelah dia melihat penampilan asli Lin Bai, Dong Qian mengerti bagaimana seorang pria bisa melepaskan kebencian karena membunuh istrinya dan membunuh putranya. Tebasan Dewa Angin. Dengan pedang iblis di tangan, Lin Bai segera menggunakan tebasan pedang 4 dewa dan membunuh Donggan. Donggan tampak kaget dan meraung, "Kamu gila, kamu berani mengambil tindakan di lorong lubang cacing. Apakah kamu tidak takut setelah lubang cacing runtuh, kamu akan terbunuh seketika?" "Saya tidak peduli." Lin Bai meraung terus-menerus, cahaya pedang kedua terkondensasi pada pedang iblis, tebasan Dewa Hujan. Kedua lampu pedang itu menyerbu ke lorong lubang cacing dan menebas keturunan Dong Qian. "Orang gila." Donggan mengutuk, buru-buru menggunakan keahliannya, dan bergegas menuju ujung lain dari lorong lubang cacing. Dia tidak ingin bertarung dengan Lin Bai di lubang cacing. Bahkan jika Lin Bai tidak takut mati, dia dulu. Walaupun jalur wormhole mirip dengan susunan teleportasi, namun wormhole tersebut sangat rapuh. Jika tidak berhati-hati, wormhole akan runtuh. Pada saat itu, prajurit di jalur wormhole akan hilang dalam ketiadaan selamanya. Tebasan Dewa Petir. Lin Bai mengertakkan gigi, dan energi pedang ketiga menghantam punggung Donggan. Puff! Pukulan ini menyebabkan Donggan memuntahkan seteguk darah, dan tanda pedang yang menakutkan terbuka di punggungnya. Sekarang Lin Bai sudah memiliki tingkat kultivasi alam Yang Shen tingkat keempat, bahkan tanpa menggunakan kekuatan guntur ilahi kayu hijau dan ilmu pedang Tongtian, Lin Bai dapat mengalahkan orang kuat dari alam Yang Shen tingkat kelima. Selain itu, 4 tebasan pedang ilahi adalah seni bela diri tingkat raja dan sangat kuat. Setelah beberapa pukulan pedang, Donggan tidak dapat menahannya sama sekali. Kekuatan spiritual pelindung tubuh di luar tubuhnya runtuh dan dia terpotong-potong hingga berdarah. Dipotong oleh pedang Lin Bai. "Kamu harus melakukannya di sini." "Oke, aku akan mati bersamamu." Ada sengatan terbakar di punggungnya, yang membuat Donggan terlihat marah. Dia membuat segel tinju dan menyerang tubuh Lin Bai. Void Seal. Segel ketiga dari segel suci dilemparkan dari tangan Dong Qian. Dian Shenzan. Lin Bai mengertakkan gigi dan bergegas maju dengan pedangnya. Dengan kilatan cahaya pedang, dia memotong segel Void Donggan menjadi beberapa bagian, dan menyerang Donggan dengan keras dengan pedangnya. Semangat bela diri. Guntur dan ular piton listrik. Donggan meraung saat melihat serangan pedang Lin Bai. Di atas kepalanya, kabut guntur melonjak, dan ular piton dewa di dalamnya meraung lagi dan lagi. Teknik rahasia jiwa bela diri. Bayangan ular yang gemuruh. Begitu jiwa bela diri muncul, kekuatan guntur yang mengerikan tiba-tiba mengembun di Donggan. Dia berubah menjadi sambaran petir dan seperti pedang peri yang sangat tajam, membunuhnya seketika. Siang Lin Bai. Dalam kilatan petir ini, Lin Bai samar-samar melihat seekor ular piton raksasa, membuka mulutnya yang berdarah ke arahnya, terutama kekuatan guntur yang mengerikan di tubuhnya, yang hampir ingin menelan seluruh lubang cacing. Su Xian. Mata Lin Bai berwarna merah darah, dan kekuatan 3 konsepsi artistik terkondensasi di tubuhnya. Lin Bai segera bergegas pergi dengan pedang dan bertabrakan dengan seni bela diri rahasia Dong Qian. Gemuruh. Terjadi benturan energi spiritual yang memekakkan telinga di seluruh bagian lubang cacing. Di pegunungan yang membeku, Patriark Bing dan prajurit lain yang belum memasuki lubang cacing ketakutan, khususnya Patriark Bing, mau tidak mau datang ke lubang cacing dan melihat ke dalamnya. Pada saat ini, para pejuang yang baru saja memasuki lubang cacing telah melintasi lubang cacing dan mencapai akhir tempat ini adalah lembah kristal es Arktik. Saat para prajurit ini keluar dari lubang cacing, mereka semua mengutuk di dalam lubang cacing, "Mader, bajingan itu melakukan sesuatu di lubang cacing. Kamu tidak menginginkan nyawamu, tapi kami juga menginginkannya." Ketika para pejuang ini berada di lubang cacing, sebelum lubang cacing, semua orang meraung. Seorang pria berbaju putih keluar dari lubang cacing, memegang pedang yang sangat tajam di tangan kanannya dan kepala manusia di tangan kirinya. Bab 1726 Lembah Kristal Es Utara Jauh. Di jalur lubang cacing di medan perang Yang Shen, Lin Bai dan Dong Qian pada dasarnya masuk terakhir. Ketika Lin Bai dan Donggan masuk ke lorong, pertempuran berdarah segera terjadi. Segera terdengar suara keras yang mengguncang bumi di lorong lubang cacing, dan lubang cacing yang rapuh itu mulai bergolak hebat, dengan tanda-tanda pecah yang samar-samar. Di depan Lin Bai dan Dong Qian, Su Lihai,
Su Chang, Zhao Hansheng dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa lubang cacing bergetar hebat. Mereka menjadi gugup dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk keluar dari lubang cacing. Setelah sekelompok besar orang kuat di alam Yangshen bergegas keluar dari lubang cacing, mereka semua berbalik untuk melihat ke dalam lubang cacing. Mata mereka menunjukkan kemarahan, bajingan mana yang tidak ingin hidup lagi, dan benar-benar melakukannya di dalam lorong lubang cacing. Sialan, kamu tidak ingin hidup lagi, tapi kami masih ingin hidup. Siapa itu? Saya harus memberi pelajaran kepada orang durhaka ini hari ini. Sekelompok prajurit alam Yangshen sedang menunggu di ujung lain dari lorong lubang cacing. Tidak lama kemudian, getaran keras di saluran lubang cacing berangsur-angsur berhenti, dan kemudian seorang pria berbaju putih keluar, memegang pedang yang tak tertandingi di tangan kanannya, dan memegang kepala yang berdarah dan mati di tangan kirinya. Apakah ini lembah kristal es utara dari dinasti Han Utara? Setelah pria berkulit putih keluar, dia mendongak dan melihat daratan es dan salju. Embun beku selama bertahun-tahun telah mengembun di sini menjadi puncak kristal es yang besar. Permukaannya sangat halus, bahkan dapat meninggalkan pantulan. Pria berkulit putih ini jelas adalah Lin Bai. Setelah Lin Bai melirik ke lembah kristal es utara jauh, dia melihat ke depan dan menemukan bahwa di luar lorong lubang cacing, ada sekitar 100 orang kuat di alam dewa yang menatapnya dengan marah. Di antara mereka, Su Chang dan Su Lihai termasuk. Made, kamu bajingan tidak ingin hidup lagi, dan kamu benar-benar melakukannya di lorong lubang cacing. Tahukah kamu bahwa lubang cacing ini sangat rapuh, dan akan pecah jika kamu tidak hati-hati, dan kemudian kita semua akan melakukannya. Tersedot ke dalam kehampaan. Tersesat dalam kehampaan yang tak terbatas. Seorang pria besar di alam Yangshen menatap Lin Bai dengan ganas dan meraung. Pria ini terlihat familiar. Kepala di tangannya adalah... Apakah itu Donggan? Apakah itu kepala Donggan, pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suci? Sekelompok prajurit di alam Yangshen berada pada saat ini. Akhirnya, mereka menemukan kepala manusia yang berdarah di tangan Lin Bai, dan mereka semua berteriak kaget, terutama sepasang mata terbuka lebar di kepala pria itu, yang membuat orang-orang merinding saat melihatnya. Itu, kamu benar-benar membunuh pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suciku. Seorang tetua dari alam Yangshen dari Sekte Segel Suci berteriak dengan marah pada Lin Bai. Donggan, aku membunuhnya. Lin Bai melemparkan kepala di tangannya ke depan dan menghantam tanah, di mana ia dengan cepat dibekukan oleh embun beku. Kamu mencari kematian. Pakar alam Yangshen dari Sekte Segel Suci meraung dengan marah dan segera bergegas menuju Lin Bai. Kekuatan yang kuat tiba-tiba mengisi kekosongan dan menekan ke arah Lin Bai. Pakar alam Yangshen dari Sekte Segel Suci ini melihat dongkian sekarat di tangan Lin Bai dan mengambil tindakan tanpa berpikir. Dia bahkan tidak berpikir jernih bahwa karena Lin Bai bisa membunuh dongkian, dia juga bisa membunuhnya. Paham dia? Lin Bai melihat pria ini datang untuk membunuhnya dengan pukulan, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dengan tebasan pedang iblis di tangannya, cahaya pedang yang menembus langit dan bumi membunuh pria kuat di alam Yangshen ini. Dari Sekte Segel Suci di tempat. Apa? Dia benar-benar membunuh orang kuat alam Yangshen dari Sekte Segel Suci dengan satu pedang. Hantu Tua Liu adalah seorang pejuang di alam Yangshen tingkat 4. Bagaimana dia bisa membunuhnya hanya dengan satu pedang? Yang ada di tangannya adalah pedang iblis. Dia adalah Dong Fang Bai. Pada saat ini, saat Lin Bai mengambil tindakan, para ahli alam Yangshen di sekitarnya akhirnya mengenali identitas Lin Bai, terutama pedang iblis. Mereka tidak akan pernah melupakannya. Itu Dong Fang Bai. Dia benar-benar mencapai tingkat keempat alam dewa yang. Para prajurit alam dewa yang di sini semua berteriak kaget. Su Chang dan Su Lihai berdiri jauh, memandang Lin Bai dengan acuh tak acuh. Setelah sekian lama, Su Lihai berkata dengan dingin, ayo pergi, Chang'er, Dong Fang Bai tidak datang untuk memprovokasi kita, jadi kita tidak ingin memprovokasi kita. Lawan dia. Sekarang kita harus mencari tokennya. Su Lihai berkata dengan tenang. Wajah Su Chang menjadi gelap, jejak semangat juang muncul di matanya, dan dia mencibir, jika aku tidak pergi mencari token itu sekarang, aku pasti ingin melawannya. Aku juga ingin melihat apakah aku bisa duduk di pedang surgawi. Seberapa kuat orang yang mengirim Sao Jianzun. Tetapi Kaisar benar, sekarang kita masih harus menemukan tokennya terlebih dahulu. Su Chang menyingkirkan semangat juang di matanya, berbalik dan mengikuti Su Lihai menjadi ekstrim. Bebing Crystal Valley mulai mencari jejak token di mana-mana. Lebih dari 100 ahli alam Yangshen yang diblokir di luar saluran lubang cacing mengedipkan mata mereka setelah mengenali identitas Dong Fang Bai, dan kemudian mereka segera pergi dan mulai mencari token tersebut. Awalnya, mereka ingin memberi pelajaran kepada orang yang melakukan sesuatu di ruang lubang cacing, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa orang yang melakukannya adalah Lin Bai, mereka menyerah. Bagaimanapun, mereka semua tahu betul bahwa Lin Bai adalah seorang pria pelanggar hukum tuan.
Lin Bai memulihkan wajah Dong Fang Bai sebelun meninggalkan lorong lubang cacing. Lebih dari 100 ahli alam yang Sen pergi satu demi satu. Lin Bai mengalihkan pandangannya dalam sekejap, mencari Zhao Hansheng, Su Chang, dan Su Lihai di antara kerumunan. Zhao Hansheng. Lin Bai melihat sesosok tubuh melarikan diri dengan cepat, dan orang ini jelas-jelas adalah Zhao Hansheng. Su Lihai dan Su Chang pergi lebih dulu, tapi Zhao Hansheng sedikit terlambat. Setelah Lin Bai melihat Zhao Hansheng, dia melangkah maju dan terbang menjauh dari lorong lubang cacing, mengejar Zhao Hansheng. Saat Lin Bai pergi, lorong lubang cacing ditutup. Huhu. Badai salju di lembah kristal es di ujung utara sangat dahsyat. Angin sepertinya mengandung konsepsi artistik dan dapat dengan mudah melukai prajurit di alam Yinseng. Oleh karena itu, tempat ini adalah area terlarang di dinasti Han Utara semuanya sepanjang tahun, kecuali mereka yang berada di alam Yang Sen, kecuali yang kuat, tidak ada orang lain yang berani masuk dengan mudah. Lin Bai berdiri dengan pedangnya dan bergerak maju dengan cepat di tengah badai salju. Segera Lin Bai melihat sosok di depannya. Orang ini adalah Zhao Hansheng. Lin Bai menyusul Zhao Hansheng, dan tanpa alasan apapun, dia menyerang dengan pedangnya. Cahaya pedang yang terang menembus badai salju yang dahsyat dan menyerang punggung Zhao Hansheng. Namun, Zhao Hansheng tampaknya telah bersiap, dan segera berbalik dan menyerang dengan telapak tangan, menjatuhkan cahaya pedang Lin Bai. Hancur. Dong Fang Bai, sepertinya aku tidak punya banyak dendam padamu, kan? Kenapa kamu datang untuk membunuhku? Setelah Zhao Hansheng menghancurkan cahaya pedang Lin Bai dengan telapak tangannya, dia melihat ke belakang dengan dingin dan bertanya. Haha, tidak ada dendam. Zhao Hansheng, apakah kamu memberitahuku sekarang bahwa tidak ada dendam? Lin Bai mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah melintasi badai salju untuk berdiri di depan Zhao Hansheng. Pokoknya, kamu akan mati hari ini, jadi aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Lin Bai datang 100 meter dari Zhao Hansheng, dan teknik penyamaran hantu berubah, memperlihatkan wajah asli Lin Bai. Bab 1727 Semangat Bela Diri. Hanyu. Di lembah kristal es di ujung utara, badai bergulung di langit, dan salju serta angin sangat kencang. Di tengah badai salju, Zhao Hansheng dan Lin Bai saling berhadapan saat wajah Lin Bai menunjukkan penampilan aslinya, mata Zhao Hansheng tiba-tiba berubah karena terkejut, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Kamu adalah? Zhao Hansheng bertanya dengan heran. Zhao Hansheng merasa wajah Lin Bai sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Apakah kamu lupa? Senior Zhao Hansheng benar-benar seorang pria mulia yang melupakan banyak hal. Bisakah kamu melupakan adegan di Miracle Ridge di mana kamu, Su Lihai, Dong Qian dan yang lainnya bekerja sama untuk memaksa istri dan anak-anakku mati? Lin mata Bai menjadi merah darah dan dia bertanya dengan dingin. Ketika Zhao Hansheng mendengar ini, ingatan di benaknya muncul kembali. Dia tiba-tiba mengingatnya dan berkata dengan terkejut, itu kamu. Pendekar pedang jahat yang mana di Miracle Ridge, Lin Bai. Lin Bai mencibir, senior Zhao Hansheng ingat. Benarkah? Zhao Hansheng menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi sedikit tertekan, saya sudah lama merasa ada sesuatu yang salah. Ye Fenghuo meninggal, dan Ye Jianjun dibunuh satu demi satu. Ketika berita itu menyebar ke seluruh Lingnan, saya merasa seolah-olah ada sebuah bayangan. Itu selalu menyelimutiku. Lin Bai, kamu di sini untuk membalas dendam. Zhao Hansheng bertanya dengan dingin. Kebencian yang tersumpah membutuhkan darahmu dan 6 orang lainnya untuk melampiaskan kebenciannya. Lin Bai mengangkat pedang iblisnya dan mengarahkannya dengan dingin ke Zhao Hansheng. Udara dingin di es dan salju di sini tidak sebaik dinginnya cahaya di ujung pedang Lin Bai. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Zhao Hansheng bertanya. Lin Bai berkata, kamu yang ketiga. Tapi jangan terlalu khawatir. Segera semua orang akan pergi ke neraka untuk menemukanmu. Tebasan Dewa Angin. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia mengambil tindakan dengan berani dan disambar dengan pedang pergi ke depan Zhao Hansheng. Cahaya pedang yang tajam menembus badai di langit dan bumi, dan membunuh Zhao Hansheng dengan ngeri. Dan Zhao Hansheng tidak mau kalah dan langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bertarung. Di lembah kristal es di ujung utara, Lin Bai dan Zhao Hansheng memulai pertempuran berdarah. Di kejauhan, seorang pria kuat dari alam Yang Shen lewat dan melihat dua sosok bertabrakan dengan keras di tengah badai salju, dengan sedikit ketakutan di wajah mereka. Tebasan 4 pedang ilahi. Lin Bai terus menebas dengan energi pedang yang menakutkan, merobek langit dan menyerang Zhao Hansheng. Bahkan kamu ingin membunuhku. Mata Zhao Hansheng menjadi dingin, udara dingin yang tajam keluar dari tubuhnya, dan dia memukul Lin Bai dengan telapak tangan. Konsep es ekstrim. Kekuatan mendalam es. Mata Zhao Hansheng menjadi gelap, dan kekuatan melonjak. Konsepsi artistik yang dikembangkan Zhao Hansheng adalah konsepsi artistik yang sangat es, dan teknik yang ia kuasai adalah kekuatan misterius es, puncak dari dinasti Zhao,
yang dapat menggerakkan kekuatan spiritual es di dunia, dan kekuatannya adalah sangat menakutkan. Setelah Zhao Hansheng menunjukkan kultivasinya, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dipelajari Zhao Hansheng sepanjang hidupnya terkait dengan kekuatan es yang ekstrim. Tidak heran dia tinggal di dinasti Han Utara, sebuah dinasti es dan salju, begitu lama. Zhao Hansheng menyerang dengan telapak tangan, dan kekuatan mengerikan menyebabkan puncak gunung kristal es di sekitarnya retak, dan lapisannya runtuh. Kekuatan mengerikan menghancurkan kehampaan dan menghantam Lin Bai. Satu pukulan horizontal. Lin Bai menebas dengan punggung tangannya, dan cahaya tajam pada pedang iblis segera meraung, membelah telapak tangan Zhao Hansheng menjadi dua, dan pada saat yang sama, itu mengejutkan Zhao Hansheng berulang kali. Kamu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Setelah Zhao Hansheng dipukul mundur, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, berapa lama kamu berada di Lingnan? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Zhao Hansheng berseru tidak percaya, Lin Bai baru berlatih dalam waktu yang lama dan hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Bagaimana budidayanya bisa lebih kuat dari Zhao Hansheng, monster tua yang telah berlatih selama hampir 200 tahun. Satu pukulan vertikal. Meskipun Lin Bai mendengar seruan Zhao Hansheng, dia mengabaikannya dan menebas ke depan dengan pedangnya. Cahaya pedang yang kuat merobek badai di dunia, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan menyerang ke Zhao Hansheng. Wajah Zhao Hansheng menjadi pucat karena terkejut. Dalam pedang ini, dia merasakan bayangan kematian menyelimuti dirinya. Semangat bela diri. Hanyu. Metode rahasia roh bela diri. Tebasan 9 bulan. Zhao Hansheng mengertakkan giginya, dan sepotong kabut beku muncul di atas kepalanya, dan bulan terang yang menyilaukan perlahan naik. Pada saat ini, Zhao Hansheng menggunakan tangannya untuk menyerang. Dia berubah menjadi pedang dan menebas di depannya. Daogang yang kuat langsung merobeknya. Satu horizontal dan satu vertikal. Lin Bai mengertakkan giginya, dan kekuatan ilmu pedang tingkat raja meledak lagi. Sebuah pedang menghantam Zhao Hansheng, menghancurkan metode rahasia jiwa bela dirinya, dan kemudian menusuk tenggorokan Zhao Hansheng. Engah. Suara cipratan darah menyebar, pedang iblis menembus tenggorokan Zhao Hansheng, dan darah panas muncrat dari belakang lehernya. Zhao Hansheng memandang Lin Bai dengan mata terbelalak, sampai saat kematiannya, dia tidak percaya bahwa Lin Bai memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Wajah Zhao Hansheng kini memiliki ekspresi yang sama dengan yang ada di kepala Donggan tadi. Dong Qian, seperti Zhao Hansheng, tidak percaya pada saat kematiannya. Pedangmu benar-benar kuat. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Zhao Hansheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi Lin Bai, jangan berpuas diri juga. Saya adalah nenek moyang dinasti Zhao. Jika saya mati, dinasti Zhao tidak akan melepaskannya. Zhao Hansheng menjatuhkan Lin Bai Seng dengan telapak tangan, dan kemudian tubuhnya terbakar dengan semburan api. Lin Bai memandang Zhao Hansheng dengan dingin, menyaksikan api di tubuhnya membakar tubuhnya. Pada saat ini, Zhao Hansheng berteriak dengan keras, bunuh aku, Lin Bai. Semua prajurit dinasti Zhao saya akan naik ke biru dan jatuh ke tanah dunia bawah. Kita harus membunuh Lin Bai. Bang! Setelah Zhao Hansheng selesai berbicara, tubuhnya meledak, dan pada saat yang sama, transmisi suara terbang ke dinasti Zhao melalui udara. Di kuil leluhur dinasti Zhao, seorang kasim tua yang menjaga tempat itu melihat tablet kehidupan Zhao Hansheng rusak, dan mendengar raungan Zhao Hansheng sebelum kematiannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia lari keluar istana dan merangkak. Berlari, ketakutan pada saat yang sama. Dia berteriak, ini tidak baik, leluhur sudah mati, leluhur sudah mati. Lin Bai menyaksikan tubuh Zhao Hansheng meledak dan mati. Niat pedangnya terus berkeliaran di kehampaan, memastikan jiwa Zhao Hansheng tidak ada. Setelah melarikan diri, dia menyimpan tas penyimpanan Zhao Hansheng, lalu berbalik dan berjalan ke tempat lain. Yang berikutnya adalah Su Lihai dan Su Chang. Lin Bai terhuyung dan meninggalkan tempat itu, mulai mencari jejak Su Lihai dan Su Chang di lembah kristal es di ujung utara. Setelah Lin Bai pergi, beberapa ahli alam yang Sen yang diam-diam mengamati keluar dan melihat ke tempat di mana Zhao Hansheng meninggal dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Kemudian mereka melirik ke arah mana Lin Bai pergi dan berkata, ya ampun sayang, Dong Fang Bai sebenarnya membunuh semua leluhur dinasti Zhao. Bab 1728 saatnya membayar dengan darah. Angin dan salju di lembah kristal es di ujung utara tidak pernah berhenti. Lin Bai berjalan di tengah angin dan salju, mencari jejak Su Lihai dan Su Chang di lembah kristal es. Namun, tempatnya terlalu besar, dan angin kencang serta salju yang begitu deras membuat Lin Bai kesulitan menemukan Su Lihai dan Su Chang dalam waktu singkat. Namun, di tengah perjalanan, Lin Bai menemukan beberapa token. Dan setelah dengan santai membunuh beberapa prajurit yang mencari kematian, Lin Bai memiliki hampir 300 token miliknya. Tuan Bing mengatakan bahwa ada 10.000 token di medan perang alam Yangshen dan medan perang alam Yinseng.
Pada akhirnya, siapapun yang mendapat token paling banyak akan mendapatkan ginseng darah es. Lin Bai melihat ketiga potong di tangannya. Ada lebih dari 100 token yang mewakili keluarga Bing. Dia tersenyum sedikit dan memasukkan token itu ke dalam tas penyimpanannya. Meskipun Lin Bai tidak datang ke sini untuk membeli ginseng berdarah es, jika dia masih bisa mendapatkan beberapa token setelah membunuh Su Lihai dan Su Chang, maka mendapatkan ginseng berdarah es akan menjadi sebuah kecelakaan. Berbahagialah. Lin Bai berkeliaran di lembah kristal es. Lebih dari 10 jam telah berlalu dan hampir berakhir. Namun, Lin Bai masih tidak menemukan Su Lihai dan Su Chang. Sebaliknya, dia memiliki lebih banyak token. Lin Bai sendiri yang menemukan banyak token, dan juga mengambil banyak token dari prajurit alam Yang Shen lainnya. Sekarang Lin Bai memiliki lebih dari 2000 token. Tentu saja, orang-orang kuat di alam Yang Shen ini awalnya datang untuk mengambil token Lin Bai, tetapi pada akhirnya, Lin Bai merampasnya. Huff, kamu pasti Dong Fang Bai, master pedang muda yang diusir dari sekte pedang Tongtian. Pada saat ini, Lin Bai sedang berjalan di tengah angin dan salju, dan tiba-tiba terdengar suara mencibir dari depan. Mata Lin Bai tertunduk, dan dia berkata dengan suara dingin, inilah orang lain yang ingin mati. Pria itu mencibir, hahaha, Dong Fang Bai, kamu dan aku tidak tahu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Pertempuran. Jika Anda tahu apa yang terjadi, cepatlah. Serahkan token yang Anda miliki. Saya tahu Anda telah mengambil banyak token orang kuat hari ini. Token yang Anda miliki sekarang seharusnya lebih dari 2000 yuan. Tangan mereka segera. Saya bisa sangat berbelas kasihan. Selamatkan hidup Anda. Pria itu berkata dengan dingin. Lin Bai berkata dengan marah, jika kamu menginginkan token itu, ambil tindakan saja. Jika kamu mengalahkanku, semua yang ada padaku akan menjadi milikmu. Jika Lin Bai menyerahkan token itu, Lin Bai benar-benar tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, Dong Fang Bai, tamparlah aku. Pria itu mencibir, dan dengan seluruh energi spiritualnya mengalir, sebuah telapak tangan yang kuat menghantam Lin Bai. Sebelum pria itu bisa mencapai Lin Bai dengan telapak tangannya, mata Lin Bai bersinar dengan cahaya pedang, dan energi pedang yang menyilaukan jatuh dari langit. Dia menebas pria itu dan terbang lebih dari 100 meter. Dia jatuh ke tanah, tertutupi dalam darah. Darah. Matanya dipenuhi ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Serangan pedang barusan tidak hanya mengalahkannya, tapi juga menghancurkan seluruh semangat juangnya. Kamu memiliki sedikit kultivasi, tetapi kamu masih ingin mencuri tokenku. Lin Bai berjalan ke arah orang ini dengan cibiran di bibirnya. Karena orang ini yang pertama menyerang, maka Lin Bai tidak melakukannya. Sungguh karakter yang berantakan. Ketika orang ini melihat Lin Bai datang, dia langsung gemetar dan berkata, Dong Fang Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku punya berita di sini yang bisa menukar nyawaku. Tahukah kamu, siapa punya token paling banyak di sini? Saya tahu siapa yang punya token paling banyak. Biar saya beritahu, tolong lepaskan saya, oke. Pria itu berkata kepada Lin Bai hampir memohon. Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin, saya tidak tertarik dengan token itu. Ah! Pria itu berteriak dan mengutuk dalam hatinya, kamu tidak tertarik dengan token itu, apa yang kamu lakukan di ais lembah kristal? Ketika orang ini melihat Lin Bai mendekat, dia berkata dengan cemas, Dong Fang Bai, dengarkan aku. Orang dengan token terbanyak di sini adalah Su Lihai dan Su Chang. Aku tahu di mana mereka berada. Bai baru saja berjalan ke arah orang ini dan segera mendengar nama Su Lihai dan Su Chang. Matanya berbinar dan bertanya, di mana mereka? Orang itu berkata, aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, katakan. Pria itu berkata, jika kamu pergi ke barat laut dari sini, 100.000 mil jauhnya, akan ada Su Lihai dan Su Chang. Begitu. Lin Bai mendengar ini, segera melihat kembali ke barat laut, dengan sedikit niat membunuh yang dingin di matanya. Pria itu berkata, saya sudah memberitahu Anda semua beritanya, bolehkah saya pergi? Tinggalkan tokennya dan Anda bisa keluar, kata Lin Bai ringan. Begitu orang ini mendengar ini, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dia segera mengobrak-abrik tas penyimpanannya, dan lebih dari 1000 token dikeluarkan. Setelah mengeluarkan token, orang ini berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai tidak menghentikan orang ini. Setelah mengumpulkan lebih dari 1000 token, dia melihat ke barat laut. Dengan kilatan pedang terbangnya, Lin Bai menyerbu dengan pedangnya. Su Lihai, Su Chang, sudah waktunya membayar dengan darah. Lin Bai menginjak pedang terbang dan bergegas ke barat laut. Kecepatan pedang terbang itu sangat cepat, menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap hanya dalam beberapa tarikan napas, Lin Bai tiba di tempat yang disebutkan prajurit itu. Jika tidak terjadi apa-apa, tempat ini seharusnya menjadi tempat Su Lihai dan Su Chang berada.
Paman Kaisar, bagus sekali. Total token yang kita miliki di tubuh kita berjumlah lebih dari 5.000 keping. Kali ini ginseng berdarah es harus menjadi milik kita. Su Chang dan Su Lihai setelah menghitung token di tas penyimpanan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Paman Kaisar, aku akan memberimu semua tokennya, dan kamu bisa pergi ke keluarga Bing untuk menebusnya dengan ginseng darah es. Saat dia berbicara, Su Chang mengeluarkan semua token dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Lihai. Oke, setelah saya mendapatkan ginseng darah es dan kembali ke dinasti Su, saya akan meminta alkemis kerajaan di dinasti Su untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Ketika ramuan itu berhasil, itu akan menjadi hari ketika Anda, paman saya dan keponakanku akan menerobos yang di alam dewa tingkat 6. Su Lihai berkata dengan gembira. Su Chang mengangguk sedikit sejak Su Zan dibunuh oleh Lin Bai di Miracle Ridge. Su Lihai sangat menghargai Su Chang di dinasti Su, dan Su Chang juga menganggap Su Lihai sebagai ayah keduanya. Ramuan yang dapat menembus alam yang Sen tingkat ke-6. Aku ingin tahu apakah ramuan ini layak untukku. Tepat ketika Su Lihai dan Su Chang sangat bahagia, suara mencibir datang dari badai salju. Su Lihai dan Su Chang sama-sama tampak kaget dan melihat ke samping. Mereka melihat seorang pria berbaju putih berjalan perlahan di tengah badai salju yang dahsyat, memegang pedang tajam. Ketika dia berjalan ke arah Su Lihai dan Su Chang, cibiran di wajahnya dan sarkasme di matanya menjadi semakin intens. Dongfang Bai. Su Lihai dan Su Chang memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka saat melihat orang ini. Wajah Su Chang semakin gelap, dia sudah menebak dalam benaknya bahwa Dongfang Bai sepertinya sangat tertarik pada mereka, tapi sekarang Dongfang Bai tiba-tiba muncul di sini, terlihat jelas bahwa dia datang dengan niat buruk. Bab 1729 Tolong beri aku kepalamu. Ekspresi Su Lihai dan Su Chang menjadi gelap, dan mereka berdua menatap Lin Bai dengan mata dingin. Su Lihai tersenyum hangat pada awalnya, Tuan Dongfang Bai Saojian, alih-alih mencari token, kamu malah muncul di sini, mencari paman dan keponakan kami karena suatu alasan. Su Chang memandang Lin Bai dengan ekspresi dingin. Dia punya merasakan dalam hatinya bahwa Dongfang Bai tidak akan pernah datang ke sini tanpa alasan. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya datang ke sini untuk mencari kalian berdua hanya untuk meminta bantuan Anda. Su Lihai bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Dongfang Bai Saojian, paman dan keponakan saya memiliki tingkat kultivasi yang rendah, jadi saya khawatir mereka tidak dapat membantu saya. Tuan Pedang Sao sedang sibuk, silakan tinggalkan Tuan Pedang Sao. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak, Anda dapat membantu saya. Su Lihai tertegun dan bertanya dengan penuh arti, kalau begitu saya berani bertanya siapa Master Pedang Sao itu. Bantuan macam apa? Lin Bai terkekeh dan berkata, bantuan ini sangat sederhana. Anda dapat membantu saya, dan hanya Anda yang dapat membantu saya. Ini, tolong berikan aku kepalamu. Lin Bai saat dia berbicara, masih ada sedikit senyuman di bibirnya. Tetapi ketika Su Lihai dan Su Chang mendengar ini, ekspresi mereka menjadi lebih dingin, terutama ekspresi Su Chang menjadi gelap, sudut matanya bergerak-gerak dengan keras, dan niat membunuh terlihat dari matanya. Suara Su Lihai berubah dingin, Dongfang Bai, apa maksudmu? Apakah menurutmu paman dan keponakan kita mudah ditindas? Atau menurutmu keluarga Su kita mudah ditindas? Setelah Su Chang terdiam lama, pada saat ini akhirnya, dia berkata dengan suara dingin, kalau begitu tanyakan pada saudara Oriental, bagaimana jika kita tidak menyerahkannya? Apa yang akan saudara Timur lakukan? Lin Bai memandang Su Chang dengan mata dingin dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus datang dan mengambilnya sendiri. Hahaha, Dongfang Bai, kamu berisik sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan membunuh Dong Qian, kamu dapat memamerkan kekuatanmu dan menginjak kepalaku? Su Chang berkata dengan dingin. Lin Bai berkata, saya tidak hanya membunuh Dong Qian, saya juga membunuh Ye Feng Huo, Zhao Hansheng. Oh, omong-omong, saya juga membunuh Ye Jianjun. 9 kali. Lin Bai mengerucutkan bibirnya. Tersenyum. Ketika Su Lihai dan Su Chang mendengar ini, wajah mereka menjadi dingin. Su Lihai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sudah membunuh Ye Jianjun 9 kali? Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tahu? Ye Jianjun mendapatkan jiwa bela diri kedua di Miracle Ridge, bernama Blood Shadow Demon Body, yang dapat mengembun dia punya 8 klon di Tanah Lingnan dan 1 klon di Miracle Ridge. Saya menghabiskan banyak upaya untuk membunuh semua klonnya. Mata Su Lihai bergetar dan dia berkata, 9 bunuh Ye Jianjun. Seberapa besar kebencian yang kamu dan Ye Jianjun miliki, dan kamu sangat gila. Seberapa besar kebenciannya? Su Lihai, Su Chang, bukankah menurutmu orang-orang yang baru saja saya sebutkan itu tidak asing bagimu? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ekspresi Su Lihai dan Su Chang membeku, dan mereka teringat dalam benak mereka orang-orang yang dibunuh Lin Bai, Ye Feng Huo, 9 pembunuh Ye Jianjun,
Zhao Hansheng, Dong Qian. Orang-orang ini benar-benar naksir Su Lihai dan Su Chang. Terdengar sangat akrab. Ada juga Long Batian, dan kalian sudah mendapatkannya kan? Lin Bai terus mencibir. Mata Su Chang berubah kaget saat ini, dan pedang tajam muncul dari tas penyimpanan. Ujung pedang yang dingin menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Lin Bai memandang Su Chang dan berkata dengan mencibir, akhirnya bertanya, saya sudah lama menunggu pertanyaan ini. Kakak, setelah Lin Bai selesai berbicara, wajahnya mulai berubah perlahan. Lambat laun, wajah Dong Fang Bai menghilang, memperlihatkan wajah asli Lin Bai. Izinkan, Su Lihai dan Su Chang sama-sama menatap penampilan asli Lin Bai dengan mulut ternganga dan ketakutan. Su Lihai, Su Chang, apakah kamu masih mengingatku? Lin Bai menunjukkan wajah aslinya dan berkata sambil mencibir. Lin Bai, Su Lihai dan Su Chang berseru. Ketika Su Chang melihat Lin Bai, wajahnya dipenuhi amarah, dan matanya dengan cepat memerah, Lin Bai, kamu memang belum mati. Apakah kamu membunuh ayahku? Lin Bai menatap Su Chang dan berkata, haha, Su Zan. Aku membunuhnya, lalu kenapa? Su Chang mengertakkan gigi dan berkata, oke, wajar saja jika kamu tidak mati. Hari ini, aku, Su Chang, akan memberikanmu kepadaku saat itu. Aku akan mengembalikan semua rasa malu kepadamu, dan aku akan membalaskan dendam ayahku. Saat Su Chang berbicara, niat pedang yang keras terpancar dari tubuhnya. Sudahkah Anda mencapai tahap tengah pengembangan konsep artistik angin Gale? Lin Bai merasakan kekuatan konsepsi artistik dalam diri Su Chang dan segera tersenyum dingin. Su Chang berkata dengan dingin, Lin Bai, aku, Su Chang, bukan lagi Su Chang yang sama dari Lingdong dan Miracle Ridge saat itu. Ingat, Su Chang sepertiku hari ini 10 kali lebih kuat dari dulu. Teknik pedang pasir angin. Isi laut dengan satu pasir. Su Chang segera bergegas menuju Lin Bai dengan pedang, semua kekuatan spiritualnya terkonsentrasi pada cahaya pedang, dan menyerang Lin Bai dengan menyilaukan. Kekuatan mengerikan dari pedang ini menyerang, hampir saya ingin menghancurkan langit. Gemuruh. Raungan yang memekakkan telinga meraung di antara langit dan bumi, dan teknik pedang Su Chang menyerang dengan lebih ganas. Kekuatan konsepsi artistik angin kencang terus terungkap. Teknik pedang angin dan pasir adalah ilmu pedang tingkat raja di dinasti Su, dan juga satu-satunya ilmu pedang tingkat raja, sangat kuat, dan dapat digunakan untuk mengisi laut dengan pasir dan menutup langit dengan satu pedang. Lin Bai, gemetar di bawah kekuatanku, Su Chang tertawa gila, dengan wajah garang, seolah dia bisa mengalahkan Lin Bai hanya dengan satu pedang. Lin Bai melihat Su Chang datang dan tersenyum menghina, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun terakhir, tapi aku tidak menyangka bahwa sifat aroganmu tidak berubah sama sekali. Ilmu pedangmu, bahkan lebih baik dari itu dari Sekte Pedang Tongtian. Murid berpakaian ungu manapun dapat dengan mudah mengambil alih. Lin Bai berkata dengan dingin. Omong kosong. Ilmu pedang ini adalah ilmu pedang tingkat raja di dinasti suku. Ia sangat kuat, dan aku telah memperoleh niat pedang yang mendalam di dalamnya. Bahkan murid-murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian ingin bersaing denganku. Bagaimana jika aku pergi ke Sekte Pedang Tongtian, kamu dan Ye Jianjun tidak lagi memiliki posisi Master Pedang Muda? Kata Su Chang dengan bangga. Sombong. Lin Bai mencibir, hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa saya, Lin Bai, bukan lagi Lin Bai di Miracle Ridge, dan Anda, Su Chang, masih menjadi Su Chang yang sama seperti sebelumnya. Saya dulu mampu mengalahkanmu. Saat itu, sekarang, aku masih bisa melakukannya. 4 tebasan pedang ilahi. Lin Bai mengangkat pedang iblisnya dan menebas Su Chang. Pedang itu menghantam udara dan benar-benar menghancurkan ilmu pedang tingkat Raja Su Chang. Pada saat yang sama, seberkas pedang menembus kehampaan dan mengenai tenggorokan Su Chang. Ujung pedangnya agresif dan gerakannya sangat ganas. Puff! Su Chang segera mengeluarkan seteguk darah dan terbang dengan ekspresi sedih, hanya untuk ditangkap oleh Su Lihai tepat pada waktunya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Su Chang dikalahkan oleh Lin Bai dengan pedang. Ekspresi luar biasa muncul di wajahnya, dan dia menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Saat itu, di Sekte Lingjian, antara Su Chang dan Lin Bai, yang satu adalah Master Sekte Muda yang menyendiri, dan yang lainnya adalah murid tidak berguna yang baru saja memulai. Tidak ada perbandingan antara keduanya, tetapi pada akhirnya Lin Bai dikalahkan. Su Chang. Kembali ke Miracle Ridge, Su Chang adalah menantu Ye Wuhuan, Master tertinggi dari 3 Master. Pada saat itu, Lin Bai menunjukkan bakatnya dan keduanya masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi di akhirnya Lin Bai mengalahkan Su Chang. Tapi sekarang di Lingnan, Su Chang adalah murid luar biasa di dinasti Su, dan Lin Bai adalah seorang pejuang yang diusir dari sekte tersebut. Ketika mereka berdua bertarung, Su Chang tidak bisa menghentikan pedang Lin Bai.
Dari saat tuan muda dari Sekte Lingjian tidak memiliki kemungkinan untuk bertarung dengan murid yang tidak berguna, hingga ketika Su Chang dan Lin Bai berimbang di Miracle Ridge, hingga sekarang di Lingnan, Su Chang bukanlah musuh Lin Bai dengan satupun. Pedang. Kesenjangan di antara keduanya semakin lebar. Bab 1730 bunuh Su Lihai. Chang'er, kamu baik-baik saja? Su Lihai bertanya dengan cemas sambil buru-buru menyelamatkan Su Chang yang sedang terbang kembali. Su Chang memiliki ekspresi demensia di wajahnya dan terus berbisik, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Aku bahkan tidak bisa memblokir pedangnya. Su Lihai melihat Lin Bai menghancurkan Su Chang dengan pedangnya. Dengan semua itu kesombongan dan keputusasaan di dalam hatinya, dia segera berbisik, Chang'er, kamu tidak perlu berkecil hati. Pedang iblis di tangan Lin Bai adalah senjata ajaib unik di tanah Lingnan. Kamu bukan tandingannya dia. Itu wajar. Ketika Su Chang mendengar kata-kata Su Lihai, dia segera berkata dengan pencerahan, ya, itu pasti pedang iblis. Bilahnya adalah senjata ajaib di tanah Lingnan, dan milikku pedangnya. Hanyalah sepotong pecahan tembaga dan besi. Aku tidak bisa menahan pedangnya hari ini, dan aku menderita kerugian total karena pedangnya. Su Chang menatap pedang di tangannya dengan jijik, merasa sedikit tidak mau. Su Chang menanggapi perkataan Su Lihai dengan sangat serius, dia merasa dikalahkan di tangan Lin Bai karena pedang di tangannya tidak cukup kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan pedang iblis di tangan Lin Bai. Paman Kaisar, ayo kita bertindak bersama, bunuh dia dan rebut pedang iblisnya. Su Chang kembali sadar saat ini dan berkata kepada Su Lihai. Baik, itulah yang saya maksud. Su Lihai mengangguk. Segera, Su Chang dan Su Lihai berdiri berdampingan, di hadapan Lin Bai. Lin Bai mencibir dan berkata, ingin bergabung. Haha, ayolah, aku akan mengirimmu pergi hari ini. Su Chang meraung dengan wajah galak, Lin Bai, jangan bangga, setelah aku membunuhmu, pedang iblismu akan menjadi milikku. Chang'er, berhenti bicara omong kosong dan bunuh dia. Wajah Su Lihai memadat pada saat ini, dan kekuatan kultivasi di alam dewa yang tingkat kelima memenuhi udara dengan segala kekuatannya. Kekuatan, berubah menjadi bayangan. Berlari di depan Lin Bai. Teknik pedang pasir angin. Isi laut dengan satu pasir. Su Lihai terbang dan menunjukkan ilmu pedang tingkat raja dari keluarga Su pada saat yang sama, membunuh Lin Bai dengan ganas. Haha, mencari kematian. Lin Bai mencibir, melangkah maju, dan menebas ke depan dengan pedang iblis. Cahaya pedang yang terang dan menyilaukan langsung menghancurkan serangan Su Lihai, dan pada saat yang sama melukai Su Lihai dengan parah. Puff! Su Lihai memuntahkan darah dan mundur karena malu. Ketika Su Lihai menstabilkan tubuhnya, dia melotot tajam dan mengertakkan gigi. Kabut melonjak di atas kepalanya, dan seekor kura-kura besar muncul dari sana, mengaum ke langit dan bumi. Semangat bela diri. Penyu batu Zenhai. Su Lihai menunjukkan semangat bela dirinya, dan sekarang kekuatannya semakin kuat. Lin Bai menyerang dengan pedang, dan cahaya pedang tajam menembus langit. Su Lihai mengertakkan gigi, teknik rahasia jiwa bela diri. Ribuan riak. Wosh, wosh. Kekuatan spiritual melonjak di tubuh Su Lihai, dan gelombang tak terlihat menyebar di udara. Setiap gelombang seperti pisau tajam. Tak tertandingi pedang dapat dengan mudah membunuh prajurit di alam Yangshen. Teknik rahasia jiwa bela diri ini benar-benar bagus. Tapi mencoba menghentikanku saja tidak cukup. Satu pukulan horizontal. Lin Bai mencibir, dan menyapu ke depan, dan pedang iblis itu menusuk dengan tajam, menebas udara. Riak yang menyebar dari pedang ditusuk berkeping-keping, dan ujung pedang menghantam Su Lihai tanpa bisa dihentikan. Teknik rahasia jiwa bela diri. Roh penyu melindungi tubuh. Ketika Su Lihai melihat Lin Bai menusuk dengan pedangnya, matanya tiba-tiba berubah dan seluruh tubuhnya terkejut. Kura-kura di atas kepalanya meraung dan dengan cepat berkumpul di depan Su Lihai. Cangkang penyu yang tidak bisa dihancurkan muncul. Bang! Pedang Lin Bai jatuh ke cangkang kura-kura, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Hancurkan! Satu pedang gagal menghancurkan cangkang kura-kura, tetapi Lin Bai tidak berkecil hati. Segera, pedang itu melesat lagi, dan kekuatan yang kuat jatuh seperti kekuatan surga, menghancurkan cangkang kura-kura di depan Su Lihai. Cangkang kura-kura. Pada saat yang sama, dia menjatuhkan Su Lihai, penuh luka pedang dan jatuh 100 meter jauhnya dengan darah mengalir keluar. Satu pasir memenuhi lautan. Su Lihai terluka parah oleh Lin Bai, tetapi pada saat ini, Su Chang melihat peluang dan bergegas maju dengan pedang. Mata Lin Bai menjadi dingin dan dia menebas dengan pedang iblis. Cahaya pedang yang tajam langsung menghancurkan keterampilan pedang Su Chang. Pada saat yang sama, dia memukul dada Su Chang dengan pedangnya, hampir mengeluarkan isi perut Su Chang. Dalam sekejap, Su Lihai dan Su Chang sama-sama dikalahkan. Kamu tidak akan menjadi yang terakhir, ada Long Batian yang lain. Jangan khawatir, jangan berjalan terlalu cepat di jalan menuju neraka.
Aku akan mengirim Long Batian untuk segera menemukanmu. Mata Lin Bai dingin, dan ketajaman pedang iblis terungkap. Puff! Su Chang sedang berbaring di es dan salju, menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan buru-buru berteriak, Lin Bai, tolong, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lin Bai, selama kamu tidak membunuhku, dinasti Su kami bisa memberimu banyak sekali harta. Aku bisa memberimu apapun yang dimiliki dinasti Su. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Cantik, putri-putri yang tak terhitung jumlahnya di dinasti Suku semuanya cantik, begitu juga selir di harem. Selama kamu mau, aku bisa mengirim mereka ke tempat tidurmu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Su Chang merasa ngeri. Dengan air mata ketakutan di matanya, dia berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Lin Bai, tolong, jangan bunuh aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Meskipun Su Lihai juga terluka parah dengan tubuhnya, dia sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melawan Lin Bai, tapi dia tetap tidak berlutut dan memohon. Ampun seperti Su Chang. Su Lihai memandang Su Chang yang berlutut di tanah, bersujud kepada Lin Bai dan memohon belas kasihan, dan wajahnya segera dipenuhi dengan intoleransi. Lin Bai, akulah yang memaksa Ye Suxin mati di Miracle Ridge. Itu tidak ada hubungannya dengan Su Chang. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Su Lihai mengertakkan gigi, menatap Lin Bai dan raung. Ketika Su Chang mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira di wajahnya, iya, Lin Bai, saya tidak membunuh Ye Suxin di Miracle Ridge, Su Lihai dan 5 orang lainnya yang melakukannya, dan tidak ada apa-apa hubungannya denganku. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja Su Lihai. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Su Chang berkata kepada Lin Bai seolah-olah dia telah mengambil pukulan terakhir. Su Chang, dinasti Su memperlakukanmu dengan baik. Kamu sebenarnya bisa mengatakan hal seperti itu. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Akan memalukan bagi dunia jika sampah sepertimu tetap ada di dunia ini. Lin Bai marah, dia segera menyerang Su Chang dengan pedangnya. Pedang ini, jika tidak terjadi apa-apa, pasti akan membunuh Su Chang. Tetapi pada saat ini, Su Lihai bergegas mendekat dan berdiri di depan Su Chang. Pedang Lin Bai menusuk langsung ke dada Su Lihai. Changer, ini jimat gerakan hebat. Ayo kembali ke dinasti Su. Saat Su Lihai bergegas, dia mengeluarkan jimat dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke tangan Su Chang. Ketika Su Chang mendengar perkataan Su Lihai, dia langsung sangat gembira, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Su Lihai, dan langsung menghancurkan jimat teleportasi hebat, dan tubuhnya menghilang ke lembah kristal es. Hahaha, Changer melarikan diri, Lin Bai, apakah kamu sangat marah? Su Lihai berkata kepada Lin Bai dengan senyum sinis, mulutnya penuh darah muncrat. Ketika Lin Bai melihat Su Chang menghancurkan jimat teleportasi hebat dan pergi, dia merasa sedikit marah di dalam hatinya, tapi dia dengan cepat menekannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Su Lihai dan berkata, saya tidak tahu bahwa Su Chang adalah penjahat yang begitu hina dan tak tahu malu. Kenapa kamu harus melindunginya begitu mati-matian? Su Lihai berkata sambil tersenyum kejam, kamu tidak akan mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Ini mungkin dunianya orang bodoh. Jangan pernah berargumentasi dengan orang bodoh kecuali kamu dia juga bodoh. Lin Bai mencibir dengan jijik, mengayunkan pedang iblis dan memenggal kepala Su Lihai.